Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program acara Berendo bersama saya Afriko Zuhri. Masih dalam tema yang sama, membahas terkait dengan MK perbolehkan kampanye di sekolah bersama narasumber yang hadir, Pak Sultan Pri dan juga Pak Fahmi Lubis. Nah, masih berkaitan dengan yang disebutkan sebelumnya, ini Pak, apakah ada kekhawatiran gitu ya dengan adanya kampanye? Mungkin tadi disampaikan oleh Pak Lubis sendiri terkait di kampus gitu ya. Nah, akan ada mungkin polarisasi dan perpecahan dan lain sebagainya, mengingat mungkin tidak hanya satu partai saja dengan peserta pemilu ini dengan banyak gitu ya yang akan masuk mungkin nanti ke kampus dan lain sebagainya. Ini seperti apa? Saya termasuk orang yang optimis, tidak terlalu ribet membicarakan ekses yang bakal terjadi. Misalnya untuk kampanye di kampus, mungkin kekhawatiran itu yang dikatakan Adinda Zuhri tadi, ada polarisasi, nanti menimbulkan apa itu perpecahan dan lain sebagainya, nanti terkotak-kotak dan lain sebagainya. Saya melihatnya bahwa insan kampus itu, komunitas kampus itu adalah komunitas intelektual, orang-orang ilmiah, orang-orang yang sudah dewasa. Dan sebelum ada kampanye sudah biasalah mahasiswa itu dengan persoalan-persoalan politik, ya. Di kampus kan sudah ada organisasi kemahasiswaan, dan kalau misal Adinda Zuhri kan mungkin kan pernah juga sebagai mahasiswa bagaimana sengitnya dalam memperebutkan misalnya untuk ketua BEM dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya kegiatan politik juga ya dalam konteks itu, dalam konteks kampus ilmiah ya. Nah, oleh sebab itu saya sangat yakin tidak akan menimbulkan polarisasi terkotak-kotak itu sepanjang pengaturan terkait soal kampanye itu dilakukan secara jelas, tidak menimbulkan apa itu penafsiran yang macam-macam. Misalnya polanya harus jelas di PKPU nanti. Misalnya kalau di kampus itu metode kampanyenya yang boleh itu seperti apa? Misalnya rapat terbatas atau pertemuan terbatas. Lalu apa itu metode kampanyenya juga harus dibuat secara jelas. Misalnya dengan cara misalnya dialogis, talk show, dibungkus dalam bentuk seminar dan lain sebagainya. Lalu tidak boleh membawa atribut-atribut kampanye. Jadi betul-betul nanti mahasiswa itu akan mengkritisi apa yang menjadi program dari caleg A, caleg B, atau apa yang menjadi visi dari calon A dan calon B. Itu dikupas secara komprehensif oleh komunitas kampus. Dan saya tidak melihat itu ada hal-hal yang bisa menimbulkan polarisasi. Nah, tapi memang kalau untuk di SMA, SMK dan Madrasah Aliyah, saya termasuk orang yang sebenarnya tidak setuju ada kampanye itu, belum waktunya lah ya. Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi sudah ada, dan harus diingat putusan MK itu sifatnya final and binding, artinya dia adalah undang-undang. Kalau dia undang-undang berarti kan harus dipatuhi. Tapi kan di situ dijelaskan di dalam putusan itu kan ada kalimat harus ada izin dari penanggung jawab. Artinya kalau tidak diizinkan ya nggak boleh. Artinya walaupun secara regulasi dibolehkan tempat pendidikan itu untuk diadakan tempat kampanye bagi peserta pemilu dan partai politik, tapi ada prasyarat-prasyarat tertentu yang harus dipenuhi. Yang paling pokok itu harus ada izin dari penanggung jawab tempat pendidikan itu. Nah, sepanjang ada izin ya monggo silakan, tapi kalau tidak ada izin berarti tidak dibolehkan. Jadi sekolah tidak perlu lagi gitu, kembali lagi kepada izin itu. Iya, kembali lagi ke tempat pendidikan itu. Ya, benar. Jadi tidak perlu khawatir, marah-marah, takut-takut misalnya. Toh keputusannya boleh atau tidaknya peserta pemilu dan partai politik itu kampanye di tempat pendidikan Anda itu Anda yang menentukan ya atas izin Anda. Kalau dulu kan undangan sebelum ada putusan MK. Tapi sekarang dijelaskan harus mendapat izin dari penanggung jawab tempat pendidikan. Nah, tugas KPU
sekarang yang diberi otoritas untuk memberikan izin itu siapa? Kalau dia kepala dinas, ya berarti otoritasnya itu di kepala dinas. Tapi kalau cukup di kepala sekolah, berarti kepala sekolah yang menentukan boleh atau tidaknya peserta pemilu dan partai politik kampanye di tempat pendidikan. Asal pengaturan regulasinya jelas, aturan mainnya jelas, nggak usah khawatir. Ya, artinya memang kembali lagi kepada izin, walaupun mungkin tadi ada kekhawatiran gitu, mungkin dari para guru dan lain sebagainya, tetapi kembali lagi jika tidak ada izin memang tidak akan bisa dilaksanakan. Nah, mungkin ke Pak Sutampri juga nih, kalau kita melihat mungkin untuk di kalangan anak-anak SMA gitu ya, mungkin katakanlah kalau tidak semuanya memang belum gitu ya, masih ada hanya beberapa saja gitu ya, memang sudah memiliki hak pilih. Tapi kan ini juga penting mungkin diberikan pendidikan politik dan lain sebagainya. Kalau tadi mungkin kita menolak untuk adanya kampanye di sekolah, tapi untuk pendidikan politik ini juga perlu dan juga penting. Nah, sejauh ini seperti apa Pak kalau untuk di sekolah? Ya, tentu untuk yang pemilih pemula, yang kita bahasakan pemilih pemula itu sangat penting untuk kemajuan bangsa. Jadi pendidikan politik pemilih pemula itu sangat penting ya. Memang terus kita lakukan ya. Di sekolah-sekolah kita selalu melakukan. Kita juga mengundang KPU ya, bukan partai politik ya. KPU sudah sosialisasi bagaimana tanggung jawab kita sebagai warga negara harus memilih ya. Tapi kalau kita tidak ngambil arena itu di pemilih pemula, itu nanti kita akan senjang nanti ke depannya. Nah, sekarang ini tinggal lagi KPU dan Bawaslu. Nah, bagaimana pengaturan ini? KPU mengatur regulasinya, sedangkan Bawaslu mengatur pengawasannya. Pertanyaan kita, apakah pengawasan selama ini yang sudah dibatasi itu sudah maksimal diawasi? Apalagi keluar lagi peraturan yang baru ini, tambah lagi. Nah, apakah nanti perlu lagi ya komponen-komponen yang lain untuk mengawasi? Artinya, mari silakan bertahap kita ingin melihat atau mengevaluasi itu. Artinya nanti harus maksimal apapun yang diputuskan itu. Ketika nanti kita mulai membuka ruang baru lagi, ruang baru itu tidak bisa kita awasi, yang lama saja tidak sanggup kita mengawasi secara maksimal, apalagi tambah ruang-ruang baru. Nah, artinya perlu pemikiran sangat jernih yang jelas. Tapi artinya sekarang ada kemajuan lah untuk berpikir ke depan menjadi lebih baik. Saya juga sama, semua proses demokrasi itu kita optimis, tidak boleh pesimis dalam keadaan ya seperti itu. Oke, artinya menjadi tugas lagi ini kembali ke Bawaslu juga ya, bagaimana pengawasan. Nah, sejauh ini kalau melihat pengawasan dari Bawaslu yang katakanlah ini kan untuk masa kampanye ini kan memang belum dimulai katakanlah seperti, tapi kalau kita melihat Pak mungkin sudah cukup tahu gitu ya, di luar sana mungkin sudah banyak sekali yang katanya mungkin kampanye terselubung atau lain sebagainya. Ini memang belum masuk ranah dari pengawasan Bawaslu. Dengan adanya kampanye di sekolah ini menjadi pengawasan yang lebih nanti ke depan. Ini seperti apa nih kalau dari Pak sendiri? Jadi memang pemilu di Indonesia itu adalah pemilu yang paling rumit di dunia. Ya, karena jangkauannya secara geografis luas sekali, sementara personil penyelenggara pemilu itu apakah itu KPU, Bawaslu dan DKPP itu sangat terbatas sekali. Ya, terutama dalam aspek pengawasan rasanya tidak mungkin bisa menjangkau seluruh yang ada di wilayah Kesatuan Republik Indonesia ini dibebankan kepada Bawaslu. Oleh sebab itu perlu ada pengawasan partisipatif dari masyarakat untuk membantu Bawaslu di dalam proses pengawasan. Saya tidak mengatakan belum maksimal, tapi setidaknya kalau kita lihat realitasnya selama ini banyak sekali sebenarnya pelanggaran-pelanggaran pemilu yang itu tidak bisa dilakukan penegakan hukumnya ya. Sebenarnya kan orang tidak boleh sekarang itu di luar masa kampanye itu melakukan kampanye yang mencitrakan dirinya, mengajak. Kalau kita lihat kan udah mengajak semua di baliho-baliho itu, mengajak mencoblos nomor ini, mencoblos yang bersangkutan. Sebenarnya kan tidak boleh. Tapi kan apa yang bisa kita lihat sekarang tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Bawaslu untuk melakukan pengawasan itu. Oleh sebab itu mungkin yang bisa dimaksimalkan sekarang adalah pengawasan partisipatif itu, melibatkan masyarakat untuk memastikan bahwa proses pemilu ini tidak tercederai oleh hal-hal yang dianggap melanggar aturan main dalam pemilu. Artinya pengawasan partisipatif ini diperlukan gitu ya, terutama bagi masyarakat. Tapi mungkin kalau kita melihat mungkin masyarakat masih juga belum paham, mungkin ada beberapa gitu ya. Ini yang perlu kita berikan, tidak hanya memberikan pendidikan politik kepada mungkin tadi pemilih pemula, tetapi juga masyarakat juga perlu diberikan. Kita akan break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, masih dalam pembahasan yang sama, MK perbolehkan kampanye di sekolah. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.